Aku lagi di terminal nih. Sekarang aku lagi gabut mau ngapain. Ayo ikutin aja vlog aku hari ini. Hai Kak. Hai, Lagi kebingungan ya? ini aku kebingungan soalnya ada nggak ya travel yang bisa langsung sampai ke rumah gitu? Hanya ada travel. Soalnya aku kayak kesusahan nyari kakak, balik lagi kakak. Aku tahu nih solusinya. Ayo ikutin aku Kak. Halo teman-teman, kita di mana nih Tang? Sekarang kita berada di PT Jasa Mulia Travel loh Kak Nay. Kita ngapain nih di sini? Nah di sini kita bakal wawancarai buat UMKM yang bakal lebih menarik sih. Kita tadi tuh aku kebingungan sih karena nggak ada jasa travel yang cepat dan akurat gitu. Nah Kak Nay, di PT Jasa Mulia ini memudahkan kakak untuk mencari travel-travel, jadi ada solusinya Kak Nay. Mungkin teman-teman di sini pada kepo nggak sih? Atau langsung aja sih kita ke dalam ya kan? Nah buat teman-teman, ayo ikuti keseruan kita ya. Let's go! Hai teman, sekarang aku udah berada di kantornya PT Jasa Mulia. Nah, ayo ikuti, kita bakal mewawancarai pendiri dari PT Jasa Mulia Travel nih. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Boleh perkenalkan diri Bapak dulu siapa? Oke, nama saya Fauzan Azim ya. Saya dari di sini sebagai direksi atau direktur PT Jasa Mulia Travel. Alhamdulillah Jasa Mulia Travel ini sudah ada sejak 2018, tepatnya 12 November 2018. Selanjutnya untuk pertama rute Jasa Mulia ya, Jasa Mulia Travel ini dikenal itu dulunya sebelum COVID-19 itu dikenal kuatnya kita ke Pekanbaru Dumai, rute Pekanbaru Duri Dumai. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kita sudah mengepakkan sayap ke rute Pekanbaru Padang ya. Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang. Nah, Jadi di tahun 2019 ya. kalau boleh tahu nih kan Bapak ini kan jasa travel nih kan Pak. Iya. Dia ini termasuk UMKM apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau UMKM itu usaha kecil menengah ya, Ya. masih termasuk ke UMKM karena di anggaran kita modal dasar itu kan di bawah 500 juta masih usaha kecil menengah ya. Terus bagaimana sih Pak sistem kerja usaha travelnya Pak? Oh, sistem kerjanya ya. Ya. Kalau di sini karyawan kita ada 3 orang, itu admin untuk operator 3 orang dan ada kepala perwakilan kantor perwakilan Pekanbaru itu ada 1 orang. Jadi sistem kerja kita memang sebenarnya travel itu harus 24 jam ya on time. Namun karena memang keterbatasan kita masih paling malam itu jam 10 masih harus angkat telepon lah karena kita ada 3 orang karyawan jadi 3 shift lah, ada yang pagi sampai jam 1, ada jam 10 sampai sore, ada yang jam 2 sampai jam 9 malam. Walaupun sudah sampai di rumah karyawannya memang tetap diwajibkan sesuai SOP kita minimal handphone itu harus aktif sampai jam 10 malam karena orang booking travel. Kalau untuk rute sistem kerja, rute itu kan Pekanbaru Dumai. Jadi kita ada 5 jam keberangkatan, pagi pukul 8, pukul 10, 14 sama 17 sore dan 8 malam. Jadi seperti itu aktivitas cukup sibuk di sini ya. Karena memang untuk sebagai operator lah. Kalau boleh tahu PT Jasa Mulia ini udah ada cabangnya atau belum ya Pak? Kalau cabang ya, insya Allah kalau cabang kita sudah ada di Dumai ya, kantor perwakilan Dumai, kantor perwakilan Padang, kantor perwakilan Bukit Tinggi, dan insya Allah tahun depan kita akan merambah rute lintas timur ke Tembilahan, Rengat Tembilahan. Lagi mempersiapkan ini ya, tim karena kalau di travel ini, bisnis di travel ini agak lain modelnya ya, berbeda karena SDM kita berbeda-beda juga, susah lah gitu. Pasti ada yang namakan kalau kita buka usaha ini pas ada risiko ya kan Pak? Kalau boleh tahu risiko seperti apa dan bagaimana sih Bapak cara mengatasi risiko tersebut? Kalau jasa transportasi ya, risiko paling tinggi itu memang kecelakaan,
Dan risiko itu ada kalau di travel bisa kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang ini ya, yang ada lawannya seperti itu. Jadi tidak hanya kecelakaan tunggal. Jadi kalau risiko yang tinggi itu memang kita tabrakan atau kecelakaan dengan pemotor, dengan mobil atau kendaraan yang bobotnya berbeda, atau apalagi yang lebih kecil, bobot kendaraannya itu pasti lebih besar risikonya. Contohlah kita di sini menggunakan armada Toyota Kijang Innova. Kalau pemotor kan yang namanya motor ini kan agak sulit ya, sulit. Jadi itulah risikonya. Alhamdulillah kalau untuk rute, setiap rute itu kita ada yang namanya rumah makan. Jadi rumah makan itu membantu kita seandainya terjadi insiden ataupun kecelakaan, insya Allah rumah makan siap backup dulu untuk pertolongan pertamanya. Nanti kalau yang jelas kalau memang ada yang luka-luka itu memang terus dibawa ke puskesmas ya. Dan kita sudah siapkan juga asuransinya, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan juga. Iya. Dari peluang ini ada peluang nggak Pak? Apa emang dari UMKM Bapak itu terdiri dari travelnya aja? Apa ada peluang lain gitu Pak? Kalau ini ya peluang usaha lain maksudnya. Kalau usaha lain sebenarnya sebelum travel ini saya sudah ada usaha membantu travel yang lain itu untuk siap digital ya, go digital lah istilahnya. Digitalisasi sistem travel yang ada di Provinsi Riau ini. Itu di tahun 2015. Saya sudah ada usaha itu. 2015 kita datang ke travel, kita buatkan media online-nya seperti Facebook. Kalau memang di 2015 ya, itu kan Facebook masih awam, Instagram masih awam, masih jarang lah. Mungkin anak-anak muda lah, milenial lah yang banyak menggunakan itu. Jadi kita kelola, kita bantu pengelolaannya, kita bantu ajarkan bagaimana teknik marketing di Instagram, FB, dan fokus saya itu membuatkan website ya, membantu mengelola website travel-travel yang ada di Riau ini. Alhamdulillah sampai saat ini kita ada mengelola marketing di bidang travel ini sekitar 15 travel. Jadi itu usaha ya. Rencananya nanti memang kita sudah siapkan juga ada aplikasi pemesanan tiket travel online lah ya. Namanya Veloto. Mungkin itu yang belum tergerakkan sampai saat ini karena memang tim yang harus kerja ekstra, dan tim ini SDM kita memang harus mumpuni seperti itu. Nah, kan Bapak udah berdiri dari tahun 2018 nih Pak. Iya. Pasti emang sulit untuk sampai ke titik ini. Boleh nggak Pak sedikit cerita kayak bagaimana sih rintangan Bapak sampai ke titik ini Pak? 2018 ya. Ya. Memang legalitasnya Jasa Mulia itu 2018. Namun sebelum itu ya, seperti saya jelaskan di 2015 itu saya sudah mulai mengenal yang namanya travel. Jadi kita kutip iuran kayak koperasi lah ya. Kita datang ke travel, minta duit bulanan 100 atau 50, kita berlangganan, kita kelola websitenya. Kalau dulu kita ada website satu aja. Alhamdulillah seiring perkembangan teknologi ini travel itu udah minta buatkan website sendiri, jadi tidak mau gabung lagi. Kalau dulu nama websitenya ada travelpekanbaru.com. Jadi travel yang ada di Riau ini saya gabungkan ke travelpekanbaru.com itu. Nah, selanjutnya 2016 kami masih kelola sampai di puncaknya itu 2016 ada dari Travel Duma itu yang minta kerjasama dengan saya. Jadi bantulah, bilang kan, Zan, bantulah, bisa nggak bantu jadi agen di Pekanbaru? Gitu. Jadi minta bantu, saya waktu itu ngajar SMK. Jadi minta bantu, saya nggak bisa untuk ngelola ini karena memang saya jawab ya, waktu itu saya full ngajar. Dia minta carikanlah kawan. Gitu. Alhamdulillah pertama kawan saya itu ada kita namanya travel Jasa Bunda ya, Jasa Bunda. Jadi dapatlah kawan, dan yang pertama ini itu 1 bulan cuma relasi ya, mitra bisnisnya hanya 1 bulan. Setelah itu alhamdulillah dapat mitra yang lebih baik. Setelah 1 bulan 2016 itu kita pegang namanya merek Jasa Bunda juga sampai 2018. Di 2018 itu ya
2016 sampai 2018 itulah masanya merintis ya. Bagaimana kita mengenal silaturahmi. Kalau dulu kan saya ngajarnya sedikit, di 2016 memang awalnya banyak, setelah ada usaha pegang travel 2016 akhir itu saya sedikit ngajar, hampir tiap hari saya silaturahmi dengan travel-travel yang ada di Riau ini, khususnya yang kantornya di Pekanbaru. Nah, karena Bapak udah cerita nih tentang travel Pak, bolehlah Bapak memberikan kesan dan pesan dan bahkan semangat untuk remaja-remaja yang mungkin masih takut nih Pak buat buka usahanya Pak. Oke, jadi ini ya bagi adik-adik mahasiswa, khususnya generasi muda, memang kalau kita berusaha nih butuh fokus ya, fokus, terus harus ketekunan, tabah juga karena usaha itu ada naik turunnya. Jadi memang harus fokus. Itu saya kutip dari Bob Sadino, seberapa tinggi pun jabatan Anda adalah karyawan. Kalau seberapa kecil pun usaha Anda adalah bosnya. Jadi seperti itu. Jangan takut untuk berusaha. Selagi muda, siapkanlah terus, kembangkan potensi diri yang ada. Nanti di mana peluang-peluang yang ada ditangkap satu peluang, rasa-rasanya ini memang sesuai dengan passion kita, ya itu dilanjutkan, difokuskan itu dulu. Terus satu lagi, kalau memang tidak ada kendala lah dengan usaha tersebut, ya yang perlu diingat, saya pernah juga mengelola digital marketing salah satu perusahaan kargo. Jadi memang beliau bilang kalau sebesar-besarnya gajah merumput, kelinci pun ikut merumput. Jadi pasti ada. Walaupun kita jangan lihat usaha-usaha orang yang besar. Sebesar apapun usaha mereka, yang rezeki kita pasti ada. Apalagi kita pemula nih. Nah, karena kalau kita pemula, beda ya, feel-nya beda. Orang yang usaha besar itu pasti ada anggotanya. Anggota dengan bos bekerja itu pasti beda passion. Nah, jadi itu. Jadi jangan takut, usaha aja, rintis, fokuskan, persiapkan usahanya dengan baik. Nah, salah satunya memang perencanaan ya, action, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu wawancara ya Pak, makasih ilmu yang banyak yang kami dapatkan. Sama-sama, semangat ya mahasiswa, semangat. Mudah-mudahan habis ini bisa dapat wawasan. Insyaallah kalau program-program seperti ini bisa dikembangkan lagi, wawancarai dengan travel-travel yang lain. Nah teman-teman, kita udah mewawancarai tentang UMKM dari Jasa Mulia Travel. Bagi teman-teman yang kesusahan untuk mencari travel, jangan usah bingung. Ada PT Jasa Mulia Travel. Untuk teman-teman yang kebingungan seperti Kak Nay. Hai Kak Nay. Halo Tania, jadi gimana? Udah dapat nih solusinya? Udah, Kak Nay kebingungan kan cari travel. Dengan mudah Kak Nay buka aja linknya di bawah ini. Apa tuh Tania linknya? Yaitu www.ptjasamuliatravel.com. Untuk teman-teman jangan lupa ya. Iya. Kami serahkan. Dadah teman-teman.